Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat ya di tengah kondisi COVID saat ini. Jangan lupa olahraga, makanan-makanan sehat. Oh iya, apalagi kalian saat ini sudah kelas 12 loh, jadi harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Masih bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang hari ini kita akan membahas materi tentang dokumen administrasi usaha. Sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu dong apa itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi dokumen administrasi usaha yaitu 3.13 menerapkan dokumen administrasi usaha, 4.13 merencanakan pembuatan dokumen usaha. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mengetahui tentang kebutuhan dokumen administrasi dan pelaksanaan kegiatan administrasi dalam membangun sebuah usaha. Pengertian administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain disebut tata usaha. Dengan mengelola administrasi, diharapkan sebuah usaha menjadi lebih tertata, efektif, dan efisien. Banyak keuntungan yang diperoleh jika sebuah usaha lebih tertata dan efisien, yaitu lebih cepat dalam berbagai pengerjaan. Ini adalah gambar seorang wirausahawan muda yang sedang mengecek daftar pengiriman produk. Setelah kita mempelajari tentang pengertian administrasi, kita selanjutnya akan mempelajari tentang fungsi dan unsur-unsur administrasi. Menurut Gebel 2001, terdapat 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu 1. Fungsi rutin, 2. Fungsi teknis, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi interpersonal, 5. Fungsi manajerial. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, minimal mencangkup pengarsipan dan penggandaan. Fungsi teknis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Fungsi analisis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Fungsi manajerial adalah fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi. Menurut DeLianggi, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu 1. Pengorganisasian, 2. Manajemen, 3. Tata hubungan, 4. Kepegawaian, 5. Keuangan, 6. Pembekalan, 7. Tata usaha, 8. Perwakilan.
Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha kerjasama. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Pembekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Dari 8 unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dokumen administrasi surat untuk usaha. Ini adalah contoh penataan dokumen yang diurutkan berdasarkan tahun. Dalam administrasi, dokumen dalam bentuk surat perlu dipelajari, terutama dengan surat yang menyangkut pada kegiatan sebuah usaha. Jika administrasi surat tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi hal-hal di bawah ini. 1. Besar kemungkinan akan mengalami kehilangan surat. 2. Tata letak yang tidak teratur akan menimbulkan kesan usaha yang digeluti tidak rapi. 3. Kesulitan jika sewaktu-waktu membutuhkan surat karena tata letaknya tidak teratur. 4. Informasi penting dalam surat tidak sampai kepada yang berkepentingan. 5. Jika surat yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan, operasional usaha dapat terganggu. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya penanganan surat yang baik, yaitu 1. Tata letak surat jelas dan tersusun rapi. 2. Informasi penting akan sampai kepada pihak yang berkepentingan. 3. Surat yang tersimpan dengan baik akan lebih mudah ditemukan ketika suatu saat dibutuhkan. 4. Memudahkan kegiatan operasional. Fungsi surat antara lain: 1. Sebagai alat komunikasi secara tertulis. 2. Sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan. 3. Sebagai alat bukti tertulis yang sangat otentik. 4. Dapat menjadi nilai historis. 5. Sebagai duta organisasi. 6. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat untuk usaha. Terdapat berbagai jenis surat yang diterima dalam suatu kantor usaha, yaitu 1. Surat pribadi, 2. Surat dinas, 3. Surat niaga, 4. Surat penting, 5. Surat biasa, 6. Surat rahasia. Jenis-jenis surat niaga yaitu 1. Surat perkenalan, 2. Surat penawaran, 3. Surat permintaan penawaran, 4. Surat pesanan, 5. Surat konfirmasi pesanan, 6. Surat pemberitahuan pengiriman barang, 7. Surat penolakan pesanan, 8. Surat pengaduan.
9 surat jawaban pengaduan, 10 surat penagihan, 11 surat pengiriman pembayaran, 12 surat penangguhan pembayaran, 13 surat jawaban penangguhan pembayaran. Ini adalah contoh surat niaga yang digunakan untuk memperkenalkan atau menawarkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah usaha. Ini adalah contoh pembuatan logo dan template surat dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi dokumen administrasi laporan untuk usaha. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data atau berita baik secara lisan ataupun tulisan. Fungsi laporan sebagai salah satu bagian dari administrasi, 1 sebagai bahan pertanggungjawaban, 2 sebagai alat penyampaian informasi, 3 sebagai alat pengawasan, 4 sebagai bahan penilaian, 5 sebagai bahan pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan. 1. Laporan yang dibuat harus jelas dan cermat. 2. Laporan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. 3. Laporan harus lengkap. 4. Laporan harus tegas dan konsisten. 5. Laporan harus langsung mengenai sasaran. 6. Laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. 7. Laporan sebaiknya disertai dengan saran-saran. 8. Laporan harus dibuat tepat waktu. 9. Laporan harus disertai bukti-bukti terkait. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk membuat laporan. 1. Menentukan permasalahan yang akan dilaporkan. 2. Mengumpulkan bahan, data, dan fakta. 3. Mengklarifikasi data. 4. Mengevaluasi dan mengolah data. 5. Membuat kerangka laporan. Jika kita ingin membuat sebuah laporan untuk sebuah usaha, format kerangka dalam membuat laporan secara umum yaitu 1. Pendahuluan, berisi maksud dan tujuan dari laporan, masalah pokok yang dilaporkan, dan sistematika laporan. 2. Batang tubuh atau isi, berisi data dan fakta pelaksanaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan, masalah yang terjadi serta pembahasan masalah. 3. Lampiran pendukung atau portofolio, berisi keterangan tambahan terkait laporan yang sudah dibuat. Jenis-jenis laporan dikategorikan berdasarkan 1. Waktu, 2. Bentuk, 3. Penyampaian, 4. Sifat, 5. Isi. Laporan berdasarkan waktu dibedakan menjadi 1. Laporan berkala atau periodik adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kedua, laporan insidental merupakan laporan yang dibuat jika diperlukan. Laporan berdasarkan bentuk. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Isinya antara 1-4 halaman. 2. Laporan berbentuk naskah adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk narasi. 3. Laporan berbentuk memo adalah laporan yang ditulis secara singkat. Umumnya berisi laporan pendek untuk keperluan internal dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Laporan berdasarkan penyampaian. 1. Laporan secara lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. 2. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan secara tertulis. 3. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Laporan berdasarkan sifat. 1. Laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan dampak negatif. 2. Laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Laporan berdasarkan isi. 1. Laporan informatif
adalah laporan yang hanya berisi informasi saja. 2. Laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. 3. Laporan analisis adalah laporan yang isinya berupa hal analisis secara mendalam. 4. Laporan kelayakan adalah laporan yang berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan yang terbaik. 5. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Laporan berdasarkan isi. 1. Laporan informatif adalah laporan yang hanya berisi informasi saja. 2. Laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. 3. Laporan analisis adalah laporan yang isinya berupa hal analisis secara mendalam. 4. Laporan kelayakan adalah laporan yang berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan yang terbaik. 5. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Ini adalah contoh laporan hasil usaha angklung boneka bambu. Ya, kalian bisa lihat di situ ada beberapa hal yang harus dituliskan dalam sebuah laporan usaha, yaitu ada latar belakang, kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran itu ada 4 yang perlu dijelaskan di dalam laporan usaha, yaitu 1 produknya, 2 tempatnya, 3 harga produk tersebut, kemudian bagaimana cara promosinya. Yang ketiga ada personalia dan pembagian tugas. Kemudian ada produksi. Nah, hal yang penting yaitu pengelolaan keuangan. Bisa di situ dilampirkan modal awalnya, kemudian bagaimana pemasukannya dan pengeluarannya berapa. Kemudian keuntungannya. Ya, keuntungannya kita bisa lihat pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Yang perlu dilampirkan dalam suatu laporan usaha itu ada beberapa, yaitu kwitansi belanja, catatan pengeluaran, dan catatan pemasukan. Ya, ini adalah suatu contoh pembuatan laporan usaha. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang dokumen administrasi formulir untuk usaha. Formulir itu adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap, dan di beberapa bagian lain akan diisi dengan informasi yang tidak tetap. Formulir dibuat karena adanya permintaan yang banyak dan seragam terhadap informasi tertentu, sehingga data dibuat secara berulang kali yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Untuk itulah diperlukan adanya formulir. Manfaat membuat formulir. 1. Menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta menghemat biaya dalam hal penggunaan kertas. 2. Memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan. 3. Adanya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan. 4. Mengurangi kegiatan fotokopi. Fungsi formulir: 1. Mencari suatu keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik. 5. Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat formulir. 1. Setiap formulir yang dibuat harus mempunyai kegunaan yang jelas. 2. Perhatikan efektivitas dan efisien formulir karena tidak semua informasi harus dibuatkan formulir. Ada standarisasi dalam pembuatan formulir. 4. Kata tersusun dengan rapi, logis, dan praktis. 5. Formulir harus dibuat sederhana. 6. Untuk bagian yang akan diisi informasi, perlu disediakan ruang kosong yang cukup. 7. Harus ada judul nama formulir. 8. Gunakan ukuran tertentu sesuai kebutuhan.
9. Cantumkan nama organisasi untuk formulir keluar kantor. 10. Perancangan desain formulir harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan direncanakan secara matang. Jenis-jenis formulir untuk usaha. 1. Formulir internal, yaitu formulir yang digunakan di dalam lingkungan usaha. Contohnya formulir biodata karyawan, formulir penerimaan upah dan gaji, formulir checklist, dan formulir pemesanan. 2. Formulir eksternal, yaitu formulir yang dibutuhkan oleh badan usaha tetapi berasal dari luar lingkungan usaha. Contohnya formulir isian bank, formulir SPPT pajak, formulir pendaftaran izin usaha, dan formulir pengajuan kredit. Ini adalah contoh formulir identitas diri karyawan. Nah, di situ ada beberapa identitas atau biodata yang harus diisi oleh seorang karyawan, yaitu bisa nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, nomor KTP atau SIM atau paspor, dan alamat sesuai dengan KTP, telepon, serta pendidikan. Itu identitas yang harus diisi di dalam formulir identitas diri karyawan. Ini contoh pencarian dan pilihan template formulir yang disediakan oleh Microsoft Word. Jadi kita bisa lihat di dalam Microsoft Word template formulir yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang dokumen administrasi catatan tertulis dan pengarsipan untuk usaha. Selain surat dan formulir, masih banyak dokumen lain yang merupakan bagian dari administrasi. Salah satunya catatan tertulis. Catatan tertulis merupakan kegiatan mencatat hal-hal penting yang dibutuhkan untuk usaha. Contohnya tabel, peta, grafik, gambar, buku, dan paper. Semua dokumen tertulis tersebut harus disimpan dengan baik. Kegiatan penyimpanan dokumen ini disebut dengan arsip. Arsip merupakan data atau catatan berupa tulisan, baik tercetak maupun terekam, berupa informasi yang telah terjadi atau berkaitan dengan masa lalu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan lebih baik dan lebih lama. Dalam sistem pengarsipan, terdapat 5 teknik penyimpanan arsip secara logis dan sistematik, yaitu 1. Sistem abjad, 2. Sistem perihal, 3. Sistem nomor, 4. Sistem geografis, 5. Sistem tanggal. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip menggunakan metode penyusunan menurut abjad. Sistem perihal adalah cara penyimpanan dan penemuan kembali surat dengan berpedoman pada perihal surat atau pokok isi surat. Sistem nomor adalah pengarsipan berdasarkan nomor surat atau kode nomor yang diberikan pada surat untuk kebutuhan pengarsipan. Sistem geografis atau wilayah adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan surat yang didasarkan pada tanggal diterimanya surat khusus untuk surat yang masuk dan tanggal surat dikirim khusus untuk surat keluar. Manfaat pengelolaan arsip berbasis elektronik, yaitu 1. Memudahkan seluruh staf administrasi dalam pengelolaan surat di seluruh bagian institusi sehingga menjamin tertib administrasi. 2. Penyediaan akses dengan cepat bagi semua pejabat dan staf yang akan mengirim ataupun merespon surat yang ditujukan kepadanya. 3. Menyediakan sistem pengarsipan terpadu sehingga memudahkan penyelusuran surat dan monitoring. 4. Memberikan fasilitas dalam pembuatan laporan pengelolaan surat. Selanjutnya, uji kompetensi mandiri. Ibu minta kalian menjawab pertanyaan
dalam uji kompetensi mandiri ini di buku latihan soal. Yaitu soalnya 1. Jelaskan menurut pendapat Anda tentang pentingnya administrasi dalam sebuah usaha. 2. Tuliskan 8 unsur dalam administrasi beserta contohnya. 3. Tuliskan contoh-contoh aplikasi dan sistem komputer yang dapat digunakan untuk 8 unsur administrasi tersebut. 4. Jelaskan menurut pendapat Anda alasan surat perlu ditangani dengan penanganan yang baik. 5. Jelaskan pengertian surat niaga dan tuliskan 4 dari 8 jenis surat niaga tersebut. 6. Jelaskan alasan pentingnya surat perlu dibuat dengan sistem komputer serta manfaat yang diperoleh jika sebuah usaha menerapkan sistem komputer dalam usahanya. Jelaskan pentingnya sebuah laporan untuk sebuah usaha yang sedang dijalani. 8. Jelaskan jenis-jenis laporan beserta contohnya. 9. Jelaskan keuntungan membuat laporan keuangan menggunakan program Microsoft Excel. 10. Jelaskan fungsi formulir dalam sebuah usaha. 11. Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat formulir. 12. Tuliskan formulir yang dapat dibuat menggunakan Microsoft Word. 13. Jelaskan pengertian dan manfaat arsip sesuai dengan pemahaman Anda. 14. Jelaskan teknik penyimpanan arsip yang dilakukan secara manual beserta contohnya. 15. Jelaskan teknik penyimpanan arsip yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer yang Anda ketahui. Demikianlah penjelasan materi tentang dokumen administrasi usaha dan uji kompetensi mandiri. Ibu harapkan kalian bisa dapat mengerti dan memahami serta mengerjakan uji kompetensi mandiri secara jujur. Dan jangan lupa subscribe channel Ibu ini agar bisa berkembang. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.